Jateng Online Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Kang Mas dan Mbak Ayu, Jateng Bicara hari ini sudah hadir bersama saya Ibu DRA Woro Pujiastuti MK selaku PFM Ahli Madya Substansi Pemeriksaan Balai Besar POM Semarang. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Mbak. Ini ya pagi ini sebutan semuanya. Pendengar kita adalah Kang Mas dan Mbak Ayu, Ibu. Oh ya, Kang Mas dan Mbak Ayu ya. Mbak Yu ini berarti. Betul sekali. Dan kemarin ini di luar sana sempat rame dan heboh sekali penemuan salah satu zat yang berbahaya di beberapa merek roti ya Ibu ya. Dan juga tentunya sekarang ini kan banyak sekali yang namanya tingkat diabetes. Bahkan bukan cuma menyerang anak dewasa saja, anak-anak pun bahkan juga sudah terkena diabetes. Dan nantinya kita akan bertanya langsung mumpung ada Ibu Woro di sini dari BPOM. Buat Kang Mas dan Mbak Ayu yang mau tanya-tanya juga boleh ya di 081399659922 ya. Tema kita hari ini adalah tentang keamanan pangan. Nah, nanti kira-kira seperti apa dan bagaimana cara kita mengidentifikasi makanan yang aman. Setelah ini jangan kemana-mana, tetap di Jateng Bicara. Jateng Online Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Kang Mas dan Mbak Yu, Jateng Bicara. Kalau tadi di awal kita sudah singgung dengan Ibu Woro tadi, kalau memang beberapa waktu kemarin ini sempat heboh nih Bu, penemuan zat ini ya, zat berbahaya yang ada di tentunya di makanan atau salah satu roti yang ada di Semarang. Mungkin kita bisa sebut aja roti AOKA gitu. Dan mungkin juga ada pihak-pihak yang merasa dirugikan juga. Nah, sebenarnya Bu, biar masyarakat juga lebih lega gitu kan, hasil temuan dari kemarin ini apakah memang benar-benar mengandung dan masyarakat tidak boleh mengkonsumsinya atau masih tetap aman Ibu untuk dikonsumsi? Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Balai Besar POM di Semarang sudah diundang di Radio Jateng ya, Mbak Yu ya, Mbak Yuristi, bahwa memang benar di wilayah Jawa Tengah ya, mungkin juga di luar Jawa Tengah kemarin heboh adanya isu produk roti yang disinyalir mengandung bahan tambahan pangan yang dilarang. Nah, ada dua merek yang di dalam isu tersebut. Yang pertama adalah roti AOKA ya, AOKA. Kemudian yang satu itu OKO. Nah, untuk AOKA itu telah dilakukan pemeriksaan di sarana peredaran. Jadi kita melakukan pengujian, kemudian melakukan inspeksi ke sarana produksi roti AOKA itu di tanggal 1 Juli 2024. Jadi ini oleh Badan POM ya. Di sana tidak ditemukan adanya penambahan zat yang disinyalir berbahaya, yaitu natrium dehidroastat ya. Nah, kemudian juga setelah dilakukan pengujian itu untuk roti AOKA yang diproduksi oleh PT Indonesia Bakery Family, Bandung ini lokasinya, ini negatif. Ya, negatif. Tetapi untuk yang roti merek OKO ini diproduksi oleh PT Abadi Rasa Food Bandung juga. Ini sepertinya tidak menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik dengan benar dan konsisten. Karena di sana sudah diinspeksi oleh Badan POM, kemudian juga dilakukan pengujian terhadap produknya, terhadap bahan tambahan pangan yang dilarang, yaitu natrium dehidroastat dinyatakan positif. Jadi untuk merek OKO ini sementara tidak boleh diproduksi lagi. Kemudian dari UPT ya, seperti Balai Besar POM di Semarang ini sebagai UPT dari Badan POM, seluruh UPT di Indonesia untuk melakukan pengawalan menarik produk tersebut oleh industrinya. Kemudian di sana
dimusnahkan. Nah, yang memusnahkan ini pemilik produknya dari industrinya. Ya, kita terus mengawal di seluruh Jawa Tengah ini. Nanti terakhir di tanggal 24 Agustus ini terakhir laporan. Lah, kalau setelah 24 Agustus masih ditemukan di pasaran, ini kena sanksi baik oleh di sarana distribusinya maupun di sarana produksinya akan mendapatkan sanksi. Siap. Jadi kalau untuk AOK-nya nih buat masyarakat yang memang kan karena roti ini masih memang beredar ya Ibu ya. Jadi buat masyarakat jangan khawatir karena setelah melakukan uji yang tadi berbagai macam aman gitu ya, aman untuk dikonsumsi. Karena kan kemarin sempat yang, aduh ini rotinya tidak baik untuk dikonsumsi karena mengandung bahan-bahan yang berbahaya seperti itu. Nah ternyata sudah terjawab nih Kang Mas dan Mbak Yu, rotinya aman ya, jadi tetap bisa membeli dan bisa mengkonsumsi roti AOK ini. Nah kita juga penasaran ini Bu, sebenarnya bagaimana sih BPOM ini memastikan nih bahwa produk makanan di pasaran ini benar-benar aman gitu dan bisa dikonsumsi oleh masyarakat khususnya Jawa Tengah ya, karena kan kita berada di lingkungan Jawa Tengah. Nah, kira-kira seperti apa nih Bu dari BPOM caranya nih? Jadi BPOM senantiasa memastikan produk yang beredar minimal di Jawa Tengah ini aman untuk dikonsumsi masyarakat. Nah, kita melakukan pengawasan yang pertama ke sarana produksi, diutamakan yang ada di Jawa Tengah ya, menjadi tanggung jawab Balai Besar POM di Jawa Tengah. Melakukan pemeriksaan ke sarana produksi, ini gunanya untuk memastikan apakah sarana produksi yang sudah mendapatkan legalitas nomor izin edar dari Badan POM, yaitu berupa MD, diikuti dengan 15 digit angka, ini izin edar yang diberikan oleh Badan POM, yang artinya dia layak untuk diproduksi dan diedarkan. Nah, kemudian kami juga melakukan sampling berbagai macam produk untuk diuji di laboratorium terkait dengan keamanan, kualitas dan mutunya. Jadi apabila ditemukan produk yang memang tidak aman, ini kita tarik dari peredaran, diminta untuk ditarik dari peredaran untuk tidak dikonsumsi. Jadi memang sejauh ini memang sudah ini ya, selalu mengawasi produk-produk apa yang nantinya akan dijual ke pasaran seperti itu ya Bu ya. Nah sebagai masyarakat umum nih Bu, warga yang mungkin memang tidak tahu nih, wah ini aman atau tidak. Nah sebagai untuk parameter sebagai warga umum biasa nih, ini apakah sudah baik untuk dikonsumsi apa tidak baik, itu ada nggak sih Bu parameter ukurnya? Iya, kalau kita melihat produk yang beredar ini tentu kita harus melihat dengan mengecek ya, kita memiliki cek klik istilahnya, cek klik. Yang pertama kemasan. Nah, kemasannya ini dicek apakah masih utuh, tidak penyok, tidak berlubang, tidak rusak dan seterusnya. Itu K ya. Kemudian L-nya label. Nah, di label itu dilihat apakah labelnya ini ada tulisan ini produknya apa, komposisinya bagaimana, kemudian di sana juga tertera ini diproduksi dari mana. Nah, itu dicek semua oleh konsumen. Kita sebagai konsumen yang cerdas harus melihat itu ya. Label. Kemudian izin edar. Nah, izin edar tadi yang MD ini izin edar dari Badan POM. Nah, tetapi juga ada izin edar yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan, dalam hal ini Dinas PTSP ya. Ini khusus untuk pangan produk industri rumah tangga. Nah, ini kodenya PIRT. IRT itu ya. Kemudian ada juga pangan segar yang terkait dengan bahan tumbuhan, buah, ini di bawah Kementerian
Pertanian. Kemudian untuk yang ikan ini di bawah Kementerian Perikanan Kelautan. Nah, untuk yang pangan dari hewan, pertanian juga. Jadi para pemirsa untuk senantiasa cek ini jenis produknya apa, apakah pangan olahan, apakah pangan segar, ataukah pangan olahan produk industri rumah tangga. Nah, untuk yang produk industri rumah tangga ini tadi PIRT, yang produk pangan olahan dengan skala yang sudah besar ini MD ya, MD dari Badan POM. Begitu. Kemudian untuk melihat kita sebagai orang awam, tadi belum selesai ya, berarti ada masih ada K-nya belum Bu? Kemasan, label, izin edar, kedaluarsa. Kadaluarsa. Nah, cek juga kedaluarsanya, apakah masih di dalam batas penggunaan. Nah, ini sebagai jaminan kita sebagai konsumen untuk diberikan rasa aman apabila belum melewati masa daluarsa tersebut. Dan sebagian juga kadang sudah mencantumkan ya Bu ya, kadaluarsanya ini sampai kapan? Gitu. Wajib dicantumkan. Nah, ini kewajiban dari industri. Nah, kalau di Indonesia atau di Jawa Tengah ini kan kemarin sempat gencar yang namanya untuk izin MUI ya. Jadi semua resto atau semua usaha itu harus ada izin MUI-nya ya Bu ya. Nah, ternyata ini kan juga ada yang tidak kalah penting adalah IRT-nya yang seperti tadi Ibu sampaikan, yaitu izin edarnya. Nah, mungkin masyarakat masih banyak yang tidak tahu bahwa sebenarnya kalau produksi yang bagus itu kan memang juga harus ada syarat izin edarnya. Nah, ini kalau untuk masyarakat bagaimana nih Bu? Maksudnya membedakan nih apakah ini sudah ada izin edar atau belum, ciri-cirinya seperti apa. Nah, kemudian kalau memang ingin mendapatkan izin edarnya ini itu harus bagaimana gitu Bu? Iya, terima kasih. Jadi untuk pangan industri rumah tangga ini izin edarnya dari Dinas Kesehatan ya. Jadi para pelaku usaha UMKM apabila akan mencari izin edar produknya ini silahkan komunikasi dengan Dinas Kesehatan. Nah, kalau ada di daerahnya MPP, Mall Pelayanan Publik, di sana sekaligus ada dari PTSP, dari ini ya, dari Dinas Kesehatan. Kadang ada beberapa kabupaten kota yang Balai POM juga berada di sana. Jadi bisa memanfaatkan fasilitas tersebut. Nah, kemudian untuk MD ini memang industrinya harus memiliki bangunan terpisah dari aktivitas rumah tangga. Berbeda dengan yang produk home industry atau industri rumah tangga ya. Nah, kalau yang produk MD ini memang skalanya sudah lebih besar. Nah, nanti setelah mendapatkan izin edar ini berupa sertifikat yang terdiri dari di dalamnya ada angka, ini bisa dicantumkan di dalam labelnya. Jadi para pemirsa bisa melihat di labelnya, di sana ada nomor izin edar yang tercantum. Nah, ini harus menjadi perhatian para konsumen karena kalau belum memiliki izin edar sebaiknya jangan dikonsumsi karena kita tidak akan mendapatkan jaminan keamanan. Dan otomatis juga belum diperiksa juga ya Bu ya. Jadi emang harus benar-benar ya, tadi cirinya kayak ada izinnya ya. Misalkan kalau rumah tangga ya IRT seperti itu. Nah, kalau misalkan yang skalanya agak besar ada nomornya ya Bu ya. MD. Ada MD-nya. MD diikuti 15 digit angka. Ini dari Badan POM. Nah, itu untuk mengantisipasi dan mencegah juga, kita sebagai masyarakat biasa juga harus ikut mensukseskan itu ya Bu. Apabila memang tidak ada izin-izinnya, otomatis berarti ini adalah hal-hal yang sebenarnya belum berizin seperti itu. Nah, sekarang yang lagi marak juga ini Bu, jamu. Nah, orang kan kadang juga kita berobat pakai herbal segala macam itu lebih ini. Nah, jamu-jamu itu juga banyak banget yang beredar di luaran sana. Nah, masyarakat membedakannya seperti apa nih Bu? Karena kan orang percayanya, aduh kalau herbal pasti sehat, padahal sebenarnya kadang belum berizin gitu Bu. Iya, kalau kita mengkonsumsi jamu ini ada dua macam ya, jamu seduhan yang memang
langsung diminum di tempat. Ini dan jamu yang sudah terkemas, yang kita bisa dapatkan di toko-toko jamu atau depot-depot jamu. Dan itu selalu rame kan ya Bu ya, maksudnya depot-depot jamu itu kan selalu rame, padahal kita belum tahu nih apakah itu aman atau tidak gitu kan. Nah, untuk jamu yang langsung dikonsumsi di tempat, contohnya jamu gendong atau jamu yang dibuatkan diseduh oleh pemilik depotnya, pemilik warungnya, ini memang tidak memerlukan nomor izin edar, jadi langsung dikonsumsi begitu. Nah, untuk jamu yang kita beli dalam bentuk kemasan, ini harus ada nomor izin edarnya. Nah, izin edar ini untuk jamu kemasan adalah dari Badan POM juga. Kodenya TR, diikuti dengan digit angka. Nah, ini sebagai jaminan untuk konsumen bahwa produk yang ada nomor izin edarnya aman untuk dikonsumsi. Jadi memang kalau ingin membeli jamu pastikan pilih yang memang ada kodenya, dan kodenya itu adalah TR diikuti nomor di belakangnya seperti itu Bu ya. Kalau memang ada berarti insya Allah aman. Tapi kalau memang belum ada, nah harus pilih yang lain gitu karena ini pastinya belum berizin seperti itu ya Bu ya. Tapi juga perlu diketahui bahwa saat ini marak adanya penambahan bahan kimia obat ke dalam jamu. Nah, mengapa? Karena memang konsumen itu maunya meminum jamu untuk pengobatannya, tidak untuk meningkatkan kekebalan, daya tahan tubuh seperti itu sesuai dengan tujuan jamu tersebut. Tetapi untuk pengobatan, nah ini oleh para produsen yang tidak bertanggung jawab, ini sering ditambahkan yang namanya bahan kimia obat. Nah, ini dilarang sekali karena memang yang namanya obat tradisional ini bahan bakunya juga mestinya dari bahan-bahan alam. Yang tidak ada penambahan bahan kimia. Nah, kalau ada penambahan bahan kimia ini merupakan pelanggaran dan yang menambahkan sendiri kan juga tidak tahu dampak ke belakangnya. Maunya produknya laris, banyak dibeli konsumen, cespleng begitu, sehingga menarik konsumen untuk berikutnya membeli lagi, ketagihan seperti itu. Jadi masyarakat silakan melakukan cek untuk kadang-kadang nomor registrasi dari BPOM yang TR itu produk dalam negeri yang diberikan izin edar itu kodenya TR. Nah, untuk produk luar negeri yang diedarkan di Indonesia kodenya TL. TL itu nah, berarti dari luar negeri. Bagaimana memastikan bahwa nomor itu benar-benar tidak dipalsukan orang? Nah, Bapak Ibu para konsumen bisa mengecek menggunakan HP Android-nya. Nah, download melalui Play Store, kemudian pilih BPOM Mobile, BPOM Mobile. Nah, di situ nanti tinggal memasukkan nomor registrasi tadi. Nah, kalau keluar di dalam layar HP Bapak Ibu semua, ini artinya produk tersebut identitasnya sudah benar diberikan izin oleh Badan POM. Namun demikian apabila tidak bisa tampil di layar Bapak Ibu untuk produk yang akan dicek tadi, itu kemungkinan palsu. Seperti itu ya. Iya, sekarang banyak pemalsuan nomor. Nah, itu jadi harus hati-hati dan ekstra waspada nih Kang Mas dan Mbak Yu ya. Bahkan nomor aja bisa dipalsu. Tadi seperti yang disampaikan Ibu Woro, jangan lupa download aplikasinya ya. Aplikasinya namanya apa tadi Bu? BPOM Mobile. BPOM Mobile. Jadi sebelum belanja bisa dicek dulu apakah benar ini aman atau tidak. Itu nanti bisa dicek dulu. Baik, kita akan istirahat dulu sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan dari Kang Mas dan Mbak Yu semuanya, dan nanti kita akan lanjut ngobrol-ngobrol lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Jateng Bicara.
Jateng Online Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Kang Mas dan Bayu Jateng Bicara masih ngobrolin tentang keamanan pangan. Nah, nanti kita sudah ngobrol panjang lebar dan bagaimana caranya untuk mengetahui apakah makanan ini aman atau tidak dengan menggunakan ceklik itu tadi, dan juga izinnya, baik itu IRT ataupun izin-izin yang beredar melalui BPOM, yaitu TR ataupun TL seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke obrolan berikutnya nih Kang Mas dan Mbak Yu. Kadang orang itu berpikir gini Bu, kalau makanan yang nggak sehat itu identiknya adalah dengan makanan kemasan atau olahan-olahan yang ada dalam kemasan. Nah, apakah selalu seperti itu atau justru kadang kita salah mempersepsikannya itu atau bagaimana? Iya. Sebetulnya tidak juga ya. Jadi karena sekarang ini mobilitasnya para konsumen ini sudah tinggi, mengkonsumsi makanan yang sudah terkemas juga aman juga, tetapi tadi seperti diinformasikan di awal bahwa kita perlu waspada, ngecek untuk menggunakan ceklik tadi. Nah, ini untuk makanan terkemas. Nah, untuk makanan yang tidak terkemas, tentu kita harus melihat dari apakah baunya masih normal, kemudian teksturnya masih normal, rasanya normal juga, kemudian warnanya tidak terlalu ngejreng, karena saat ini banyak makanan-makanan jajan yang ditambahkan pewarna dilarang, yaitu rodamin B, bisa merah ngejreng begitu. Nah, ini adalah pewarna tekstil yang dilarang untuk digunakan pada produk pangan. Demikian juga untuk yang warnanya kuning, ini methanol yellow, kuningnya itu kuning yang ngejreng juga ya, jadi tidak mudah luntur dengan pemanasan, dengan pengolahan, itu perlu diwaspadai. Kemudian juga ini penambahan bahan tambahan pangan yang berlebihan. Nah, ini biasanya dari segi rasa kelihatan. Itu biasanya lebih kecenderung apa nih Bu? Apa yang gurih atau yang manis atau yang apa gitu? Iya, mungkin pemanisnya, kemudian pengawetnya, penambahannya terlalu berlebih. Nah, ini perlu diwaspadai juga. Betul. Nah, itu kadang kan kalau kita makan sesuatu kan, oh iya, aftertaste-nya itu kan kadang suka pahit gitu. Nah, bisa jadi seperti itu ya Bu ya. Oke, nah kalau kita sebagai masyarakat biasa dan kita menjumpai hal-hal tersebut, misal kita sedang belanja ini nggak ada produk izinnya nih, atau ini makanannya terlalu mencolok atau seperti apa, kan kita tidak mungkin diam saja ya Bu. Kalau diam saja kan tidak memutus penyebaran, mata rantai penyebaran ini. Nah, kita harus bagaimana nih Bu? Atau bisa melaporkan, atau jangan-jangan biasanya kan kadang orang suka menstatus nih di media sosial, itu malah justru nanti bikin heboh ya. Nah, jalan yang benarnya harus kemana dan bagaimana? Iya, masyarakat perlu peduli juga ya. Jadi bisa melaporkan kepada Dinas Kesehatan setempat atau ke layanan Balai Besar POM di Semarang. Para konsumen tidak perlu hadir ke kantor, tetapi bisa menyampaikan melalui WA layanan, bisa ke layanan informasi di 081 225 694 252. Itu ya. Silakan diinformasikan, karena kalau mengingat peredaran makanan, obat tradisional, jamu, kemudian kosmetik, obat-obatan. Nah, ini kan penggunaannya dari bayi sampai dengan orang tua, dewasa, bahkan kita meninggal pun menggunakan produk tersebut. Jadi intensitasnya tinggi. Oleh karena para konsumen kalau misalnya merasa ada kejanggalan, ada misalnya membeli produk kok harusnya izin edarnya MD, ternyata tidak ada izin edar, kemudian juga membeli jamu yang cespleng tadi dalam jumlah banyak. Nah, ini
Silahkan dilaporkan ke Balai POM Semarang, bisa melalui WA tadi. Oke, dan identitas aman ya Bu ya? Aman, akan tetap dijaga kerahasiaannya dan BPOM justru merasa terbantu. Terbantu karena dengan laporan dari para konsumen ini akan memberikan jaminan keamanan bagi orang banyak. Karena begitu ketahuan akan langsung diberikan tindak lanjut sehingga produk tidak menjadi beredar luas. Oke, jadi kita juga harus turut ikut berpartisipasi seperti itu ya Bu ya. Kita akan membaca beberapa pertanyaan yang sudah masuk ini Bu, sebelum kita akan melanjut ke obrolan berikutnya. Ada Wahyudi yang ada di Sambiroto. Untuk makanan kemasan yang memang tertera ingredients-nya, tapi kan ada bahasa yang nggak mudeng kita Bu. Ada nggak sih katalog atau kamus yang bisa diakses untuk tahu nih penjelasan dari nama-nama ingredient yang berbahasa asing itu? Mungkin kadang ada bahasa Thailand, ada bahasa Arab gitu ya Bu ya. Gimana itu Bu? Jadi produk yang diproduksi di dalam negeri, makanan ini ada ketentuan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Karena konsumennya adalah orang Indonesia. Kemudian apabila produk ini diproduksi di luar negeri atau produk impor, ini juga harus melalui izin Badan POM, nanti akan mendapatkan nomor ML begitu untuk pangan. Nah, ini juga nanti ada terjemahan bahasa Indonesianya, mestinya seperti itu. Jadi kalau memang belum bisa diinformasikan, dan untuk katalog yang bisa dilihat, coba nanti bisa menghubungi di bagian Infocom tadi ya. Infocom tadi nanti akan diinformasikan sebetulnya artinya apa begitu. Nah, ini disambung lagi Bu, katanya bahasa kimia yang dia maksud sih Bu. Kalau bahasa kimia mungkin apa gitu-gitu Bu. Itu cara mengetahui dalam bahasa Indonesianya seperti apa gitu? Mungkin natrium, ini mengandung natrium atau mengandung gula atau segala macam gitu. Ya kalau bahasa kimia saya kira mudah ya, dicari di Google itu juga ada. Karena kalau bahasa kimia ini kan ini ya dipakai di dunia ilmiah, jadi bisa dicek di Google. Jadi kalau memang masih ada sandi-sandinya itu ya Bu ya. Jadi kalau ada yang perlu diinformasikan bisa berkomunikasi dengan layanan BPOM Semarang. Siap. Berikutnya ada dari Neti yang ada di Semarang. Kok kayaknya yang sering disidak hanya makanan ringan saja Bu, padahal ada warung makan yang juga memakai bahan berbahaya. Apa harus menunggu sampai ada laporan dulu baru disidak? Ya, terima kasih. Untuk warung makan ini sebetulnya bukan ranahnya BPOM ya, bukan wilayahnya Balai POM setempat. Tetapi ini warung makan itu biasanya diberikan sertifikat layak sehat, sehat begitu oleh Dinas Kesehatan apabila sudah memenuhi persyaratan dari higienis sanitasinya. Jadi itu bukan ranahnya BPOM ya. Kalau untuk warung makan seperti yang tadi IRT ya Bu ya, industri rumah tangga itu juga ranahnya Dinkes, warung makan pun juga ranahnya Dinkes, seperti itu ya. Berikutnya ada dari Lala yang ada di Manunggal. Saya ibu rumah tangga, paling khawatir sama jajanan anak-anak. Sejauh ini bagaimana Bu intervensi atau upaya dari pemerintah atau BPOM agar jajanan anak yang beredar ini terjamin aman? Iya, terima kasih. Untuk jajanan anak selama ini dalam kemasan berlabel, nah ini menjadi ranahnya Balai POM, Badan POM. Namun demikian apabila jajanan anak ini berupa makanan siap saji yang tidak terkemas, nah ini apalagi yang ini ya dijual oleh pedagang keliling seperti halnya cilok, cilor. Nah itu kan
bukan wilayahnya BPOM juga. Jadi untuk pangan jajan anak sekolah ini BPOM punya program terkait dengan bagaimana sekolah-sekolah ini berdaya bisa menyediakan kantin yang sehat, ya, Bu? Aman, menyajikan produk-produk yang higienis sanitasinya terjamin. Kemudian kita memiliki program pembinaan kepada kantin-kantin sekolah agar nantinya bisa menyajikan bahan panganan yang aman, makanan yang aman untuk anak sekolah. Nah, ini kita memberikan BIMTEK kepada ini ya, pengelola kantinnya, kepada guru-guru UKS, kepada komunitas sekolah, kepada anak-anak sekolah, untuk menggunakan kantin yang sehat tersebut. Kemudian kita ini ya lombakan. Nah, kita berikan sertifikat sekolah layak jajan anak yang aman. Kemudian kita lombakan di tingkat nasional. Ya, beberapa waktu yang lalu itu ada SD Kedondong di Cilacap yang juara 1 untuk kantin sehat. Nanti saya mau kepo ya seperti apa ya kantinnya ya, Bu, ya. Yang sehat. Nah, kemudian benar, Bu, untuk jajan anak sekolah ini perlu diperhatikan. Sekarang ini penambahan bahan kimia dilarang pada pangan seperti pewarna rodamin, pewarna metanil yellow, kemudian mie yang ditambahkan formalin, betul. Kerupuk yang ditambahkan warna-warna, ini warna juga boraks. Nah, serem itu, Ibu. Ini banyak sekali dijajakan di lingkungan sekolah. Kita harus waspada. Kalau bisa sih kita sempatkan anak-anak ini bisa membawa bekal begitu ya. Betul. Namun demikian apabila tidak bisa lah, ini sekolah harus berdaya untuk ini ya, menyiapkan kantin yang sehat. Itu dia. Jadi jangan jajan keluar terus yang menjual yang nggak jelas, maksudnya nggak jelas jajanannya itu sehat atau higienis atau tidak, seperti itu ya, Bu, ya. Baik, nanti kita akan lanjut lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan lanjut kita ngobrol. Jangan kemana-mana, kita akan istirahat sebentar nih Kang Mas dan Mbak Yu dari Jateng Bicara. Jateng Online Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Masih tema kita hari ini adalah keamanan pangan nih Kang Mas dan Mbak Ayu. Dan tadi kita juga sudah menyinggung tentang makanan sehat untuk anak-anak sekolah. Nah, ternyata BPOM ini juga ada yang namanya layanan uji cepat. Nah, mungkin masih ada beberapa masyarakat yang belum tahu atau mungkin sudah tahu. Nah, biar makin tahu dan pada tahu nih, Bu, boleh disampaikan nih layanan uji cepat itu sendiri seperti apa sih, Bu? Iya, jadi untuk layanan uji cepat ini Balai Besar POM di Semarang melakukan pengujian menggunakan test kit. Kita ke sarana-sarana yang di sekitar Semarang ya, sementara masih di sekitar Semarang, ke sekolah-sekolah, ke ini ya, pasar tradisional yang banyak menjual jajanan anak-anak, makanan siap saji seperti itu untuk diuji apakah ada penambahan bahan yang dilarang. Jadi pewarna, kemudian formalin yang banyak ditambahkan pada produk bakso atau tahu atau mie. Mie yang basah itu ya, Bu ya. Mie basah ini untuk mengawetkan itu banyak digunakan formalin. Nah, ini sangat dilarang. Jadi Balai POM Semarang melakukan jemput bola begitu ke sarana-sarana tadi, ada sekolah, ada pasar-pasar tradisional. Nah, ini para konsumen bisa memanfaatkan hal tersebut. Apabila BPOM sedang berada di lokasi, silahkan dengan gratis akan dilayani. Misalnya kita ragu-ragu nih makanan yang suka kita beli ini mengandung pewarna dilarang atau tidak. Nah, ini silahkan diujikan ke lab keliling menggunakan mobil keliling. Bisa ya itu ya, Ibu ya. Nah, itu titik-titiknya kan kadang kalau misalnya kayak samsat keliling gitu kan, ada tuh mereka sering memposting hari ini titik kami ada di misal Simpang 5 segala-gala macam gitu. Nah, kalau layanan uji cepat ini juga apakah juga akan memberitahukan hari ini titik kami ada di sini atau biar masyarakat tahu seperti apa?
Ya, di sekolah-sekolah yang beberapa sekolah meminta, ya seperti itu. Kemudian di pasar-pasar tradisional yang banyak terdapat jajanan pasar yang kira-kira ditambah. Nah, ini kita cek secara reguler begitu. Oke, itu berarti setiap hari atau hari-hari tertentu nih, Bu? Hari-hari tertentu. Jadi kami belum mampu untuk setiap hari. Karena mungkin SDM-nya yang kurang ya, Bu ya. Betul. Nah, itu dia. Jadi kalau misalkan langsung menemui atau ketemu bisa langsung uji layak, uji tempat gratis ya. Atau misal sekolah yang memang membutuhkan nih untuk ngecek apakah penjual-penjual di kantinnya sudah aman atau belum, boleh ya Bu ya. Itu nanti bisa langsung menghubungi BPOM langsung. Nah, kalau untuk masyarakat nih Bu, bagaimana agar masyarakat ini tetap terinformasi ya tentang penarikan apa saja makanan berbahaya, bukan hanya makanan, baik itu barang-barang atau segala macam, atau peringatan keamanan yang sudah dikeluarkan BPOM ya terkait produk-produk yang berbahaya, atau misalkan seperti layanan uji cepat ini menemukan temuan nih di lapangan. Nah, pasti kan masyarakat juga butuh terinformasi. Nah, bagaimana masyarakat ini bisa tahu dan biasanya BPOM melakukan apa saja nih, Bu? Ya, terima kasih. Di Balai POM Semarang ini memiliki salah satu substansi begitu ya yang memberikan informasi, senantiasa memberikan informasi kepada masyarakat terkait bagaimana memilih produk obat dan makanan yang aman. Jadi obat dan makanan itu di dalamnya ada jamu, obat tradisional, kemudian suplemen kesehatan, itu vitamin dan lain-lain, kemudian juga kosmetik. Nah, Bapak Ibu bisa memanfaatkan layanan yang ada di BPOM untuk menanyakan misalnya produknya diragukan. Kemudian kami juga tadi bisa menggunakan ini ya HP Android para konsumen semua dengan memasukkan nomor registrasi yang sudah ada di dalam kemasannya. Bisa juga di situ scan produk. Scan produk juga di aplikasi BPOM Mobile itu ada fasilitas scan produk. Nah, nanti untuk melihat kebenaran dari produk yang akan dikonsumsi. Kemudian para konsumen juga bisa melihat melalui webnya Badan POM, ada secara reguler akan ada penjelasan publik, public warning begitu. Jadi produk-produk yang memang dipastikan tidak aman untuk dikonsumsi, misalnya obat tradisional yang ditambahkan bahan kimia obat. Di sana nanti akan muncul apa saja di list tersebut. Gitu. Jadi semuanya sudah terinformasi, semuanya bisa langsung aplikasi mobile itu tadi, BPOM Mobile, atau mengunjungi webnya dan media-media sosial dari BPOM, karena nanti semuanya akan terupdate di situ nih Kang Mas dan Mbak Ayu. Nah, kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang tersisa ini Bu. Ada Baskoro yang ada di Pandan Mas. Apa bentuk edukasi atau sosialisasi yang telah diupayakan BPOM agar makin banyak konsumen yang memiliki kesadaran atau lebih cerdas dalam memilih produk pangan, Ibu? Iya, sosialisasi kami bisa melalui media sosial dari Balai Besar POM di Semarang, di BPOM, bisa nanti melalui @bpom www.pom.go.id. Ini bisa dilihat ya di situ ya Bu ya. Kemudian bisa juga melalui @bpom Semarang. Nah, ini untuk informasi bisa dilihat di sana. Nah, kita juga mengikuti ini ya pameran-pameran, kemudian juga informasi melalui radio, kemudian televisi, kemudian iklan yang bisa masyarakat ketahui terkait dengan
bagaimana memilih produk obat dan makanan yang aman tersebut. Iya. Oke. Jadi semuanya media pun juga sudah ada ya, Bu. Kanal-kanal edukasinya pun juga banyak, penyebaran sosialisasinya pun juga banyak, dan salah satunya juga pakai layanan uji cepat itu tadi juga kan, Bu ya. Itu kan juga cara mengedukasi atau mensosialisasikan program-program dari BPOM dan terjun langsung ke masyarakat untuk ngecek apakah ini aman atau tidak. Nah, kalau jalan sendirian kayaknya kok tidak mungkin ya, Bu. Maksudnya sangat berat nih. Pasti juga butuh kolaborasi. Nah, sejauh ini juga apakah sudah berkolaborasi dengan mungkin dari swasta atau pemerintah atau dengan siapa saja nih, Bu? Iya, terima kasih. Kita bekerja sama tentu di dalam melakukan pengawasan terhadap keamanan pangan, khususnya ini di Jawa Tengah ini ada tim JKPD, Jejaring Keamanan Pangan Daerah. Oke. Dan kita secara terus-menerus memberikan ini ya, turun ke bawah, bisa terkait dengan kasus khusus atau pada saat hari-hari besar, hari keagamaan, hari raya Idul Fitri, hari ini ya tahun baru. Nah, ini biasanya banyak dijual produk-produk yang ini kadang sudah menjelang ED atau bahkan sudah ED, produk-produk yang substandar. Nah, ini kita melakukan intensifikasi, turun bersama di dalam tim JKPD tersebut ada Dinas Kesehatan, ada Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian, kemudian Kelautan Perikanan, ada Satpol PP juga, kita bersama mereka. Kemudian kita juga memiliki tim TKP POM, jadi tim koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan. Nah, ini juga ada dari Biro Kesra Provinsi Jawa Tengah, kemudian dari Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi, dan seterusnya, ada perindustrian. Jadi sejauh ini juga pun BPOM pun juga berkolaborasi ya, Bu ya, agar kerjanya lebih maksimal seperti itu. Betul. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri karena mungkin tangan dan kaki BPOM ini terbatas, sehingga kita perlu melibatkan lintas sektor untuk bisa turut serta di dalam melakukan pembinaan, pengawasan produk-produk pangan olahan yang ada di Jawa Tengah. Baik, terima kasih buat Ibu Woro karena waktu juga sudah habis. Terima kasih untuk sharing-sharing kita siang hari ini. Terakhir nih untuk Kang Mas dan Mbak Ayu, Bu, sebagai closing statement, monggo silahkan. Terima kasih. Jadi para konsumen yang cerdas, yuk kita mulai peduli terhadap keamanan dari produk pangan, kosmetik, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan obat yang kita konsumsi sehari-hari. Saat ini yang menjadi isu adalah adanya banyak anak-anak yang terkena gagal ginjal ya. Nah, ini karena mereka mungkin ya berlebih di dalam mengkonsumsi makanan-makanan terlalu manis seperti es krim, kemudian minuman yang dijual di pinggir jalan, es teh. Nah, itu kalau terlalu manis dan kita konsumsi secara terus-menerus setiap hari, ini berbahaya bagi konsumen. Jadi kita pilih-pilih begitu. Kemudian cek klik ya Bapak Ibu para konsumen, cek klik tadi diterapkan apabila Bapak Ibu akan membeli produk yang ada di pasaran. Cek kemasan, label, izin edar, dan kedaluarsa. Jadi dengan menerapkan cara mengkonsumsi yang benar seperti itu, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan sehat dan ini ya,
produktif. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Woro yang sudah hadir dan semoga sharing-sharing kita ini bermanfaat untuk Kang Mas dan Mbak Yu semuanya. Kalau terlambat mendengarkan radio bisa langsung nanti menuju YouTube ya Kang Mas dan Mbak Yu karena nanti kita akan posting permanen di sana. Kalau begitu saya Dian Risti beserta Ibu Woro undur diri dari Jateng Bicara. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yu Dian Risti.